Kita hidup di era di mana fakta terasa lebih rapuh daripada opini. Berita disaring, ilmuwan diragukan, dan kebenaran adalah produk sampingan dari algoritma yang paling nyaring suaranya. Ketika Anda dan saya bisa memilih kebenaran kita sendiri, lantas apa yang tersisa dari kebenaran itu sendiri? Inilah ramalan yang sudah disampaikan oleh filsuf Jerman Friedrich Nietzsche. Hari ini di kanal kami, kita akan membahas mengapa post-truth era adalah wujud modern dari kematian Tuhan. Selamat datang kembali. Pada abad ke-19, Nietzsche menyatakan, Tuhan sudah mati dan kita yang membunuhnya. Kematian Tuhan bukan tentang teologi. Itu adalah metafora untuk keruntuhan otoritas absolut pusat gravitasi moral, nilai, dan kebenaran yang menjadi sandaran peradaban barat selama ribuan tahun di era post-truth. Yang mati bukanlah Tuhan, melainkan kebenaran objektif. Fakta tak lagi menjadi titik temu, melainkan medan pertempuran. Kita kini menghadapi kematian fakta. Jika tidak ada satu kebenaran pun, bagaimana kita bisa membangun kepercayaan, komunitas, atau bahkan realitas bersama? Untuk memahami kekacauan pasca kebenaran, kita harus menyelam ke klaim Nietzsche yang paling radikal. Ia menolak ide tentang fakta murni yang bisa diakses secara universal. Bagi Nietzsche, realitas adalah kekacauan yang tak terstruktur. Ia menegaskan tidak ada fakta, hanya interpretasi. Setiap makhluk hidup, setiap individu melihat realitas bukan apa adanya, melainkan melalui lensa kebutuhan dan tujuan hidupnya sendiri. Ini adalah perspektivisme bahwa kebenaran selalu bersifat perspektif. Ketika otoritas absolut seperti Tuhan atau sains dogmatis runtuh, maka tidak ada lagi wasit yang bisa memutuskan interpretasi mana yang benar. Semua perspektif, semua filter kebenaran tiba-tiba menjadi setara dan berebut dominasi. Kompetisi sengit antara interpretasi ini, menurut Nietzsche, didorong oleh satu kekuatan fundamental dalam diri manusia, will to power, keinginan mendasar untuk tumbuh, mengatasi hambatan, dan memaksakan perspektifnya sendiri agar menjadi yang dominan atau yang diakui. Lalu, bagaimana will to power bekerja di era post-truth? Di dunia digital, will to power tidak lagi hanya melalui kekuatan fisik atau ideologi besar. Ia bermanifestasi melalui algoritma. Algoritma berjuang untuk mendominasi perhatian Anda karena perhatian adalah kekuasaan baru. Para pembuat berita, influencer, dan platform tidak benar-benar peduli pada kebenaran objektif. Mereka peduli pada interpretasi yang paling giginya itu. Interpretasi yang memicu emosi, membenarkan posisi politik Anda, dan membuat Anda terus scroll. Dengan kata lain, kita tidak mencari kebenaran universal. Kita secara fundamental mencari interpretasi yang paling menguntungkan will to power kita di dalam echo chamber kita sendiri. Kita ingin merasa benar, kita ingin kelompok kita menang, dan post-truth adalah arena pertarungan tanpa wasit yang memperjuangkan hal itu, keruntuhan fakta dan kebangkitan. Interpretasi liar ini membawa kita pada dua bahaya Nietzschean di era modern. Bahaya pertama, echo chamber dan polarisasi. Ketika will to power kita mencari interpretasi yang memvalidasi diri, kita secara alami ditarik ke dalam echo chamber dan filter bubble kita sendiri. Algoritma mempercepat proses ini, menyajikan hanya apa yang kita suka atau setujui. Dampaknya, kita bukan hanya tidak mendengar argumen lawan, tapi kita juga kehilangan kemampuan untuk membayangkan bahwa perspektif lain itu mungkin valid. Fakta yang bertentangan tidak lagi dianggap sebagai informasi, melainkan sebagai ancaman moral atau serangan pribadi. Kita menjadi dogmatis. Dan dogmatisme ini ironisnya adalah upaya untuk menciptakan kembali otoritas. Kebenaran tunggal yang Nietzsche nyatakan telah mati. Kita menciptakan Tuhan baru di dalam bubble kita sendiri, lalu mengusir semua bidat interpretasi berbeda keluar dari sana. Bahaya kedua, nihilisme pasif. Keadaan ini terjadi ketika kita lelah dengan kekacauan post-truth. Kita terus dibombardir oleh fake news, serangan ad hominem, dan strawman. Kita melihat begitu banyak interpretasi yang saling membantah, sampai akhirnya kita mencapai kesimpulan, semua sama saja. Kebenaran tidak ada. Saya tidak akan percaya pada apapun. Ini adalah nihilisme pasif. Kita tidak lagi melihat nilai dalam pencarian kebenaran,
karena kita merasa pencarian itu sia-sia. Kita menyerahkan tanggung jawab untuk memfilter realitas kepada pihak yang paling berisik atau yang paling mudah diakses. Kita menjadi konsumen pasif dari kebohongan dan kekacauan. Dan ini adalah kemenangan paling besar bagi post-truth era Nietzsche. Melihat ini sebagai tragedi bahwa setelah membebaskan diri dari satu rantai otoritas, manusia malah memilih untuk membelenggu diri dalam kelelahan dan kepasrahan. Jadi, bagaimana kita bisa bertahan di tengah kematian fakta? Nietzsche memberikan jawabannya menjadi Bermens, manusia angle. Bermens, digital adalah individu yang mampu melihat keruntuhan kebenaran Tuhan atau fakta tanpa menjadi nihilistik. Ia mampu menciptakan nilai-nilainya sendiri, sambil tetap terbuka untuk interpretasi lain. .ni berarti bertanggung jawab atas filter yang Anda pilih, menguji setiap interpretasi, dan yang paling sulit, mencari argumen terbaik dari pihak lawan di era kebohongan. Kebenaran bukan ditemukan, melainkan diperjuangkan melalui logika dan kejujuran intelektual. Apakah Anda merasa menjadi korban nihilisme pasif? Bagaimana cara Anda memerangi kematian fakta? Tulis di kolom komentar. Dengan perspektif Anda yang paling jujur, saya memilih perspektif. Like video ini jika Anda setuju bahwa Nietzsche masih relevan. Dan subscribe kanal kami untuk analisis yang mengupas tuntas realitas. Sampai jumpa.